Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Sebelum kita bersama belajar dengan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kesempatan hari ini kami dapat berjumpa kembali dengan rekan-rekan kami melalui Santapan Rohani ini Bapa. Berikan kebenaran firman-Mu untuk kami sampaikan kepada anak-anak-Mu, untuk kami semua agar kami dapat membangun iman kami dan kami terus bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, membangun iman untuk hidup yang kekal. Ya. Membangun iman untuk hidup yang kekal. Mari kita akan buka di dalam kitab Yudas, ya. Kitab Yudas atau kitab Yehuda. Kitab Yehuda ini hanya satu pasal. Kita akan baca dari ayat yang ke-20 dan 21. Ya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Puji Tuhan. Ayat ini, kalau saudara membaca sebelumnya dalam ayat yang ke-17 dan 18, 19, Yehuda atau Yudas mengingatkan kepada jemaat Tuhan, kepada orang percaya, bahwa apa yang telah diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Mereka adalah pemecah belah, dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan duniawi, dan hidup tanpa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekristenan tanpa Roh Kudus itu ibaratnya adalah kendaraan tanpa mesin. Ya. Hanya kerangka belakang. Kekristenan tanpa pertobatan adalah kekristenan yang hampa. Kekristenan yang sia-sia. Kekristenan tanpa Kristus adalah kekristenan yang tidak punya arah, yang tidak punya tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iman Kristen itu harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus. Iman Kristen senantiasa mengacu kepada suatu pertobatan. Iman Kristen selalu mengacu kepada korban Kristus, kepada kehidupan Kristus. Ayat 20 mengatakan dengan jelas, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Mengapa kita harus berdoa dalam Roh Kudus? Mengapa kita harus membangun iman kita? Karena iman itu Bapak Ibu Saudara bukan serta-merta datang dengan sendirinya, juga tidak. Iman itu juga bukan suatu benda yang mati, juga tidak. Tetapi iman, Yohanes mengatakan, ibaratnya sebuah biji yang ditanamkan. Mungkin biji itu terlalu kecil,
Dikatakan hanya seperti biji sesawi. Tetapi ketika iman itu bertumbuh di dalam hati seseorang, Alkitab mengatakan biji sesawi itu akan menjadi besar dan menjadi tempat bersarang burung-burung. Artinya apa? Artinya ketika iman itu bertumbuh, iman yang kita bangun, yang kita bina, yang kita rawat sedemikian rupa, akan membuat orang yang punya iman itu pertama kali, yang punya iman itu sendiri merasa nyaman dan aman hidupnya. Nyaman, aman, sejahtera, itulah hidup orang beriman. Setelah orang itu sendiri merasa nyaman, aman, sejahtera, maka ketika orang itu mendekat kepada kita, orang itu berdekatan kepada kita, orang yang berdekatan kepada kita itu merasa nyaman, merasa aman, merasa sejahtera. Mengapa? Karena orang yang didekati itu orang yang merasa nyaman, orang yang merasa aman, dan orang itu sendiri sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi iman itu harus dibangun secara maksimal. Bangun imanmu di atas dasar iman yang paling suci. Saya percaya tidak ada satu manusia pun yang bisa membangun imannya di atas iman yang paling suci dari dirinya sendiri. Tidak bisa. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu pun manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Semua orang sudah berbuat dosa. Tetapi oleh kasih karunia Allah menyelamatkan orang berdosa itu. Untuk apa? Supaya orang-orang berdosa itu bisa membangun imannya. Iman di dalam Yesus Kristus. Iman yang berdasarkan korban Kristus itulah iman yang suci di hadapan Allah. Disuratkan dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 14 mengatakan, ayat 13 berkata, kalau percikan darah domba dan percikan abu lembu muda menyucikan secara jasmani, secara lahiriah, terlebih darah Kristus dalam secara roh menyucikan hati nurani kita dari setiap kehidupan yang jahat, dari kehidupan yang sia-sia. Jadi hati nurani kita disucikan oleh darah Yesus, sehingga iman itu bisa dibangun di atas dasar hati nurani yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Ya, kita memiliki dasar iman yang suci. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, Kristus telah menyediakan darahnya untuk menyucikan setiap kita orang berdosa, agar kita bisa membangun iman kita di atas hati nurani kita yang suci, yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk apa kita membangun iman? Alkitab mencatat dalam ayat yang ke-21 dikatakan, peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Peliharalah dirimu di dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Mari kita pelihara diri kita di dalam kasih Allah. Kenapa? Karena Allah sudah mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Kita harus pelihara hidup kita di dalam kasih. Untuk apa? Ya, untuk menantikan rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan akan dinyatakan, akan datang ketika Yesus datang pada kali yang kedua.
menjadi imamat yang rajani, menjadi hakim yang adil, dan untuk mengangkat kita bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang percaya kepada Yesus, kehidupan Kristen itu Bapak Ibu Saudara, cita-cita orang Kristen yang tertinggi itu yang pertama kali, kita beroleh keselamatan yang kekal. Yang kedua, kita dibangkitkan dari antara orang mati. Dan yang ketiga, kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa untuk selama-lamanya dengan Tuhan, masuk dalam kerajaan kekal, hidup kekal, langit baru, bumi baru. Itulah cita-cita tertinggi orang percaya. Jadi kita punya patron, kita punya tujuan, kita punya fokus. Fokus kita adalah kepada kekekalan Allah, hidup kekal. Itu yang menjadi tujuan utama bagi orang percaya. Sandang, papan, pangan, fasilitas dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sukses dalam usaha itu dibutuhkan dalam sehari-hari. Tetapi itu bukan yang terutama. Yang terutama adalah kita memiliki hidup yang kekal. Di dalam hidup yang baru, langit baru, bumi baru. Dan kita semua diperbarui oleh kuasa darah Yesus. Tuhan semua berkati kita. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Kasih dan anugerahnya menolong kita dan memampukan kita. Roh Kudus akan memimpin kita sampai kepada hidup yang kekal. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih dan anugerah-Mu menyertai kami. Berkat-Mu turun atas setiap kami yang mendengar firman-Mu. Bapa, izinkan setiap kami orang percaya membangun iman kami di atas dasar iman yang paling suci, yaitu korban-Mu di atas kayu salib gunung Golgota, yang membuat kami menjadi orang yang disucikan, dikuduskan dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Roh Kudus pimpinlah kami, supaya kami hidup di dalam kasih-Mu. Kami bisa memelihara hidup kami di dalam kasih Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.